Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas konsep dulu mengenai front end yang ada di dalam Next.js 13 ini gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di halaman website dari si Next.js, dia itu menyebutkan bahwa Next.js itu adalah React framework untuk website gitu. Nah, jadi framework untuk si React untuk membuat website gitu. Nah, React itu apa sih sebetulnya? Jadi pada dasarnya coba teman-teman pergi ke coba cari React gitu. Jadi misal React.js gitu ya. Kemudian masuk aja gitu. Atau di bagian ini. Nah, teman-teman bisa pergi ke ini ataupun ya go to React Dev. Nah, di sini. Jadi pada dasarnya React.js atau React itu adalah library yang digunakan untuk web dan juga native di bagian user interface-nya atau di bagian front end, bagian yang berhubungan langsung dengan si usernya gitu. Jadi pada dasarnya di sini dia menyebutkan bahwa React itu adalah library. Nah, library itu apa? Library itu pada dasarnya adalah kumpulan function-function ataupun method. Jadi kayak ini ya, contohnya kayak gini tuh, ada function. Jadi kumpulan function-function yang dibuat oleh si React ini dan kemudian kita tinggal panggil gitu bisa dibilang. Tinggal kita panggil yang kita butuhin gitu. Misal kita butuh eh, untuk komponen apa, untuk atau untuk membuat sesuatu hal. Nah, itu kita bisa tinggal pakai kode yang sudah dibuat oleh si React itu sendiri gitu. Nah, kemudian itu untuk library. Kalau framework itu kan eh, guide atau panduan kita dalam membuat website gitu atau mendevelop suatu aplikasi. Nah, jadi bisa dibilang di dalam framework itu akan ada banyak library-library yang nantinya teman-teman pakai gitu, teman-teman install, kemudian teman-teman pakai dari sumber-sumber yang dari luar selain dari React. React itu kan salah satu contohnya. Nah, nanti akan ada library-library atau sebutannya adalah package juga. Jadi package-package lain yang nantinya akan teman-teman pakai di pembuatan website teman-teman gitu. Nah, oke, jadi untuk si React ini itu kan untuk front end gitu. Jadi si Next.js ini dia menggunakan React sebagai bagian dari framework yang dibuat oleh si Next itu. Jadi Next.js menggunakan React untuk tampilan halaman depannya. Kemudian dia membuat juga bagian backend-nya atau membuat yang untuk data, itu yang API dan sebagainya itu dibuat juga oleh si Next.js. Oleh kenapa itu, dan kemudian mereka si Next.js itu menggabungkan keduanya gitu supaya antara backend dan frontend-nya bisa berjalan server side scripting gitu. Jadi SSR. Nah, jadi itu sedikit penjelasan untuk framework atau penjelasan dari si Next itu apa gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan berfokus ke si React-nya dulu. Jadi kita akan bahas front end dulu. Jadi di dalam Next.js ini kan dia pakai React nih. Jadi kita akan berfokus di front end dulu. Yang mana kita akan berfokus di si React-nya ini gitu. Jadi kita akan pelajari si konsep dari front end yang menggunakan React.js ini gitu. Oke, jadi untuk file project dari teman-teman yang install Next.js. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman mau coba ya, teman-teman bisa buka terminal. Jadi pakai chat untuk keyword shortcutnya CTRL, kemudian simbol yang di sebelah angka satu gitu. Kemudian teman-teman bisa npm run dev, npm spasi run spasi dev. Nah, dia nanti akan menjalankan server dari si Next.js-nya ini sendiri gitu kan. Dia akan menjalankan server. Kemudian ya ini tampilan awalnya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk bagian front end-nya ya, di sini kan ada banyak file ya, tapi kita akan fokus di file index-nya dulu. Nah, jadi teman-teman lihat di sini, dia itu kan mirip kayak HTML nih. Jadi dia itu bukan HTML. Kalau teman-teman lihat, dia itu ada head, kemudian ada title, meta, link, kemudian ada main, ada div, ada p, kemudian ada code, kemudian ada A gitu kan dan sebagainya. Tapi dia tuh bukan dia beda gitu sama HTML yang biasanya. Yang paling jelas atau teman-teman tahu saat ini tuh adalah kelas. Kalau teman-teman
di file HTML itu kan dia kelas, ya udah langsung aja div kelas sama dengan kemudian tanda petik apa isinya. Nah, di sini untuk kelasnya itu bukan pakai CLASS, tapi dia pakai class name namanya. Jadi CLASS NAME gitu. Nah, jadi dia pakai class name untuk kelasnya. Kemudian ada atribut-atribut lain yang beda gitu kan. Nah, di sini ada image, ada search, ada width, height, priority, dan lain sebagainya itu mungkin ada beberapa yang sama gitu kan, tapi juga ada yang beda tuh kayak class name itu, dia beda. Kemudian di sini dia juga punya ID gitu, sama dia ada ID. Jadi dia mirip banget dengan si HTML, tapi dia beda gitu. Kalau teman-teman lihat juga di sini dia ada returnnya dulu nih, return kemudian di sini export default. Jadi kayak di sini JS, kemudian di bawahnya tuh kelihatan kayak HTML nih. Tapi ya asli, dia itu bukan HTML gitu. Jadi kita akan bahas dulu gitu bagaimana ini itu ternyata bukan HTML dan kemudian bagaimana si React itu membuat JS itu menjadi HTML gitu. Cara React gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa buat file baru di ini ya. Sebentar, kita hapus dulu. Oke, jadi teman-teman bisa buat folder dulu di rootnya. Jadi di luar yang Next.js ya. Tadi kan ini Next.js. Teman-teman buat di luar. Namanya bebas. Di sini saya kasih nama konsep frontend React gitu. Nah, di sini teman-teman buat aja satu file index.html gitu. Kemudian jangan lupa servernya dinyalakan. Oke, kalau udah, oke sebentar ini kita and React gitu. Oke, nah selanjutnya teman-teman coba oke ini bisa kita hapus dulu aja ya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, teman-teman buat aja dulu satu div root kayak gini. Kemudian kita akan buat script di sini. Kita akan coba 3 kali nih. Kita akan buat file HTML menggunakan JavaScript. Jadi elemen-elemen HTML menggunakan JavaScript. Kemudian kita akan buat menggunakan caranya si React.js gitu. Jadi kalau cara JavaScript seperti yang teman-teman tahu ya, kita udah pernah praktekin juga. Jadi misal di sini kita buat variable root. Kemudian di sini kita bisa pakai dokumen get element by ID. Kemudian di sini root gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa pakai yang gini ya, root inner HTML. Kemudian di sini pakai yang tanda di sebelah angka 1 itu. Nah, kemudian di sini sorry. Nah, di sini kita bisa pakai misal H1. Ini H1 pakai inner HTML gitu. Kemudian H1 ini kita save. Dia bisa nih. Ini kita berhasil buat elemen si root itu isinya adalah H1. Kita pakai inner HTML. Atau teman-teman juga bisa pakai untuk metode create element. Jadi misal di sini kita ada judul gitu ya. Yang mana judul itu adalah document.create element. Kemudian elemennya itu adalah H1 gitu. Kemudian di dalam si H1-nya, jadi judul dot kita kasih teks. Nah, kasih teksnya itu kita bisa pakai teks konten. Misal ini judul pakai teks konten atau teman-teman juga bisa si judul di dalamnya itu pakai inner HTML. Jadi pakai yang inner HTML juga bisa. Karena si H1 sendiri memang isinya itu di dalam teks gitu ya. Jadi bisa pakai salah satunya. Nah, kemudian kalau udah kita bisa append dia ke dalam si root gitu. Jadi append child, kita append si judul gitu. Kalau ini kita save. Nah, di sini bisa nih. Ini judul pakai teks konten gitu. Jadi di sini teman-teman udah tahu ya bagaimana cara membuat HTML atau tag-tag atau elemen-elemen HTML menggunakan JavaScript gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat hal yang serupa tapi pakai caranya React gitu. Nah, untuk kita menggunakan caranya si React, ada salah satu cara kita pakai CDN. Jadi kita bisa pakai online-nya dulu gitu. Teman-teman bisa pergi ke legacy.react.js.org/doc/cdn/striplinks.html. Teman-teman pergi ke website ini. Kemudian di sini ada yang nih yang atas. Teman-teman bisa copy. Kemudian di sini teman-teman buat satu script lagi. Oh, sorry. Di sini. Jadi di atasnya script yang kita buat, kita taruh di atasnya. Gitu. Di sini ada script lagi di atasnya. Oke, kemudian ini bisa kita save. Oke, di sini masih belum terjadi apa-apa. Nah,
kita akan coba buat menggunakan caranya si React gitu, atau menggunakan library yang udah dibuat oleh si React. Jadi kalau cara membuat elemen menggunakan React itu gini, kita buat dulu misal elemennya sama ya, judul gitu. Nah, di sini kita ketiknya react.create elemen, jadi mirip elemen. Nah, di sini elemennya itu apa? Misal H1 gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini kan kita kayak perlu buat judul.textContent atau .inner.html gitu ya. Kemudian kita append si itu ke rootnya. Nah, di sini kita naruh si elemennya itu di sini langsung. Jadi sini, oh, sorry, di sini kelihatan nggak? Oke. Jadi di sini teman koma, kemudian teman-teman pakai tipe data objek gitu atau kurung kurawal. Di sini kita bisa enter biar jelas ya. Nah, kemudian untuk isinya, jadi untuk apa yang ada di dalam H1 itu kita pakainya children, children sebutannya. Kemudian di dalamnya tuh mau ada apa terserah. Misal di sini kita kasih teks lagi, kita teks ya. Jadi kayak gini. Cuma kita kasih ini judul pakai React JS gitu. Kemudian kita kasih kelas. Kelasnya itu kita pakai kelas name. Oh, gitu. Misal kelas name-nya adalah heading. Gitu. Nah, kemudian kalau misal ini kita save, masih belum terjadi apa-apa karena kita baru mendeklarasikan, belum kita render istilahnya gitu. Jadi kita perlu pakai React DOM gitu. Jadi React punya cara DOM-nya sendiri gitu. Di sini kita render, kita mau render apa nih? Kita mau render si judul kemana? Ke root. Nah, ini kalau kita save, nah dia muncul nih. Ini judul pakai React JS. Sama persis. Nah, ini kalau misal kita inspect, teman-teman lihat di sini dia ada H1 yang mana kelasnya heading, kemudian isinya adalah ini judul pakai React JS gitu. Jadi sama gitu. Oh ya, BTW kalau di sini kan teman-teman juga udah tahu ya caranya kita nambahin kelas ke dalam sebuah elemen pakai vanilla JavaScript gitu. Tapi kita skip aja ya, karena intinya di bagian sininya. Jadi kita bisa buat dengan cara React itu kayak gini. Jadi ada H1, kemudian di dalamnya kasih children. Jadi children itu apa yang ada di dalam eh, elemen ini gitu. Kemudian class name, ya sesuai namanya kelasnya gitu. Atau misal kita bisa kasih hashtag ID gitu. Jadi apa yang ada di sini itu serupa dengan yang teman-teman lihat di sini gitu. Nah, ada class name, kemudian tadi bisa ada ID itu ya. Nah, itu kita juga bisa buat dia di sini gitu. Misal di sini coba sekalian ya. Misal ini ID gitu aja deh. Save. Nah, masih ini kita inspect. Nah, dia ada ID nih, ID ini ID gitu. Jadi hasilnya sama persis kalau dengan kita pakai JavaScript gitu. Dia hasilnya sama persis gitu. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita lakukan buat apa namanya? Membuat si HTML membuat elemen HTML menggunakan React elemen gitu. Nah, kemudian di sini kan React elemen di sini kayak gini bentuknya. Nah, tapi di sini tapi kenapa yang di bagian Next.js di sini dia itu bentuknya kayak div biasa atau pakai di sini kayak p biasa, kayak link meta, kemudian image sorry image beda ya. Nah, oke. Ya, ada A H2 itu kenapa dia persis dengan si HTML gitu, cuma beda di class name-nya. Jadi ada yang namanya JSX gitu. Jadi pada dasarnya adalah kalau si div yang ada di sini, itu kan dia bukan HTML murni tuh. Karena di sini juga kita lihat dia return-nya adalah eh, kita masukin si tag elemen HTML, tag yang mirip HTML ini ke dalam return atau ke dalam sebuah function JavaScript gitu. Nah, jadi dia itu merupakan pada dasarnya adalah cara penulisan lain dari React kode-kode React.js gitu. Jadi kalau misal teman-teman lihat di sini misal yang ini ya H2. Di sini ada H2 yang mana dia di dalamnya ada class name. Nah, ini jadi urutannya gini. Kita kan ngetiknya kayak gini nih. Kita ngetik sebutannya ini adalah JSX gitu. Jadi JavaScript XML gitu bisa dibilang. Jadi kita ngetiknya kayak gini H2. Nah, oleh si
Next.js-nya atau lebih tepatnya si React.js-nya itu di dalamnya dia udah punya eh, apa ya, kayak dia merubah tulisan yang tadinya kayak gini H2 itu menjadi kayak gini. Jadi kayak gini gitu. Misal misal kita samain persis ya. Di sini kan kita ada H2 tuh. Nah, kita ganti aja di sini. Misal di sini H2. H2 kemudian di dalamnya itu docs bla 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 ini ya. Jadi di sini kan di dalamnya itu docs kemudian bla bla bla. Di dalamnya ada span lagi. Nah, kemudian di sini ada class name yang mana dia class name-nya ini gitu. Nah, di sini juga kita pakai class name-nya gitu dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya si React.js itu dia membuat versi lain. Jadi bisa bilang gaya penulisan lain gitu. Jadi dari yang tulisannya kayak gini itu dirubah oleh si React.js itu sendiri jadi kayak gini. Kemudian oleh si React itu dimasukin ke React DOM kemudian di render gitu. Jadi itulah asal usulnya. Jadi kalau misal teman-teman lihat di sini, di sini kan ada yang namanya index.js nih. Index.js dia function home kemudian di sini isinya ada macam-macam. Yang mana dia itu bentuknya variabel gitu. Variabel sorry, lebih tepatnya function gitu karena dia return. Jadi dia bentuknya function itu. Nah, di sini kalau yang di sini kan kita buat elemen, kemudian kita render pakai React DOM. Di sini juga kalau misal teman-teman pergi ke app, di sini ada komponen, documents. Nah, di sini tuh di eh, render kayak di React.js gitu. Jadi di balik si app.js ini, di sini kan ada komponen. Kalau misal teman-teman mau coba masuk bisa silahkan gitu ya ke kayak ke dalam oh sorry di documents. Di sini ada HTML. Nah, di sini ada masuk dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya eh, si file index.js ini atau si function home ini itu dia dimasukkan ke dalam eh, React DOM render kemudian judul gitu. Jadi judul di sini bisa bilang tuh si home-nya itu gitu. Jadi home ini tuh ini di sini kemudian dia ditampilkan ke root gitu. Jadi kalau kita coba cek ya di bagian si index HTML-nya ini, kalau teman-teman lihat di elemennya, nah di sini dia ada body ya, dia body, kemudian di dalamnya ada script. Kemudian di sini style dan div. Nah, tapi di sini ada satu nih, div yang mana dia ID-nya underscore underscore next gitu. Yang kemudian di dalamnya adalah isinya. Jadi underscore underscore next itu sama dengan si root ini yang kita buat gitu. Jadi konsepnya, nah si root ini. Jadi konsepnya itu persis gitu. Jadi Next.js khususnya di bagian React.js-nya itu dia menyediakan gitu bisa bilang dia hanya menyediakan satu apa namanya satu file HTML gitu. Jadi satu file HTML yang mana isinya itu satu div yaitu root gitu atau kalau si Next.js itu sebutannya dia underscore underscore next ya. Nah kalau misal teman-teman cuma pakai React.js itu dia namanya root juga kalau nggak salah. Tapi kalau di sini dia namanya underscore underscore next gitu ya. Nah kemudian di dalam div next-nya itu kita isi dengan file JavaScript kayak gini. Jadi ada yang namanya React DOM. Jadi berbagai React DOM yang mana dia merender isi dari React create elemen kayak gini gitu. Nah, karena penulisan kayak gini kan bisa dibilang ribet ya. Kita mending tulisnya kayak gini tuh, div, p, dan lain sebagainya. Sehingga si React.js itu sendiri, dia membuat satu tipe file baru namanya JSX gitu. Yang mana isinya itu adalah kayak gini. Jadi ada div atau p dan lain sebagainya yang mana ini itu dirubah. Jadi pada saat kode dibaca, misal ini ada P, itu kodenya itu dibaca, dilihat, kemudian dirubah. Yang tadinya kayak gini, itu jadi bentuknya kayak gini. Jadi nanti akan ada banyak elemen, 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 elemen. Jadi kemudian create elemen, kemudian di sininya P dan lain sebagainya gitu. Jadi urutannya gitu ya. Pertama dari yang bentuk JSX, ini namanya JSX ya, bukan HTML gitu. Jadi yang tadinya bentuknya JSX, dia dirubah ke bentuk kayak gini, jadi React Create Element, kemudian dimasukkan ke
bagian root, atau kalau misal si Next.js itu dia underscore underscore next begitu. Jadi begitu konsep atau bagaimana front end itu bekerja di Next.js ini, khususnya di React.js ya, karena Next.js sendiri itu dia menggunakan React.js sebagai bagian front end-nya. Jadi dengan full JavaScript kita bisa menerapkan atau membuat elemen HTML gitu. Bahkan dengan cara penulisan yang mirip dengan si HTML, tapi padahal dia bukan HTML melainkan JSX gitu. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini penjelasan mengenai konsep dari front end yang ada di JavaScript. Front end yang ada di web development. Jadi cukup sekian dulu. Terima kasih.